kami dari mahasiswa SD Bina Karya telah menyelesaikan tugas kelompok kami dengan mata kuliah matematika ekonomi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir kami pada semester 1 yang berjudul dengan suku bunga flat, majemuk dan anuitas. Sebelumnya, biarkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Tadi, NPM 23130008. Perkenalkan, nama saya Septriano Sulu dengan NPM 23130061. Nama saya Josraya 23130002. Nama saya Andrew Silvalan dengan NPM 23130001. Nama saya Musa Penli dengan NPM 23130047. Nama saya Rasya Arsyanda dengan NPM 23130003. Nama saya Tirta Larasati dengan NPM 23130014. Perkenalkan, nama saya Yeni Otavia dengan NPM 23130002. Demikianlah anggota kami. Halo semuanya, kenalin, nama saya Gilda Larasati dengan NPM 23130014. Nah, di sini saya bakal membahas suku bunga flat, di mana suku bunga flat ini yaitu tugas akhir saya dan teman-teman saya untuk menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah matematika ekonomi. Bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang perhitungannya berdasarkan pokok pinjaman awal. Sistem perhitungan ini lazim digunakan dalam kredit jangka pendek, contohnya seperti angsuran sepeda motor dan yang lain-lain. Yuk, mari kita simak lebih dalam tentang suku bunga flat. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan definisi dari bunga flat? Untuk penerapannya, mari kita ke contoh kasus. Sebut saja namanya Ahmad. Ahmad ingin mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Newbie Street seharga 19.340.000 dengan DP 2.400.000 dan Ahmad harus membayar 1.580.000 per bulannya selama 18 kali. Nah, kira-kira berapa persen sih bunga yang harus dibayar Ahmad setiap bulannya? Mari kita bahas. Nah, pertama-tama kita harus mencari sisa angsuran pokoknya terlebih dahulu dengan cara mengurangi harga motor dengan harga DP. Sehingga didapatkan harga motor 19.340.000 dikurang DP 2.400.000, hasilnya 16.940.000. Kemudian kita cari jumlah keseluruhan angsuran yang dibayar per bulannya dengan cara mengalihkan jumlah per bulan yang harus dibayar Ahmad dengan banyak bulannya. Nah, tadi kan yang dibayar Ahmad sebesar 1.580.000 dikali 18 bulan, sehingga didapatkan hasil 28.440.000. Kemudian kita totalkan seluruhnya. Sehingga total bunga yang harus dibayar Ahmad adalah 28.440.000 dikurang 16.940.000. Didapatkanlah hasilnya 11.500.000. Maka 11.500.000 itulah bunga yang harus dibayar oleh Ahmad. Maka persenan bunganya adalah 11.500.000 dibagi 16.940.000, didapatlah hasilnya 0,678. Lalu kita ke total persenan bunganya. Total persenan bunganya kita ubah 0,678 menjadi 67,8%. Lalu dapatlah persen bunga per bulannya, kita bagikan 67,8 dibagi 18. Sehingga hasilnya 3,77%. Jadi bunga yang harus dibayar atau bunga yang dibayar oleh Ahmad per bulannya sebesar 3,77%. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, yang kedua adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah konsep di mana bunga atau keuntungan pada suatu investasi atau pinjaman ditambahkan di jumlah pokok atau saldo awal dan bunga berikutnya dihitung dari jumlah tersebut, bukan hanya dari saldo awal.
ini menghasilkan pertumbuhan bunga yang lebih cepat dibandingkan bunga yang lebih sederhana. Karena bunga itu berdasarkan saldo yang telah mencakup bunga sebelumnya. Untuk penerapannya kami menggunakan salah satu bank terbesar yaitu Bank Mega. Selanjutnya untuk kasus mohon mengajukan kredit KPA sebesar 2 juta dengan jangka waktu kredit 12 bulan dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 16% per tahun secara efektif. Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayar? Jawabannya MT sama dengan M0 buka kurung 1 tambah di bawah tutup kurung pangkat T sama dengan 2 juta buka kurung 1 tambah 2% per 12 tutup kurung pangkat 12 2 juta tambah 2 juta buka kurung 1 tambah 0,0016 tutup kurung pangkat 12 2 juta dikali buka kurung 1,0016 tutup kurung pangkat 12 dan hasilnya 2 juta dibagi buka kurung 1,019369 tutup kurung hasilnya adalah 2.038.738. Selanjutnya saya menjelaskan cara mencari hasil dari bulan per bulan. Jadi bulan pertama itu 2 juta ditambah 0,16%. 0,16% itu adalah hasil bagi bunga per bulan dari 1 tahun. Ini bulan ke-1 dia mendapatkan 2 juta tambah 0,16% sama dengan 2.003200. Bulan kedua sama juga dengan yang bulan pertama, tinggal ditambahkan 0,16 juga. Hasilnya 200.6.405. Bulan ketiga ditambah juga dengan 0,16, hasilnya 209,615. Sampai bulan ke-12 hasilnya adalah 2038738. Jadi begitu cara mencari per bulannya dengan bunga majemuk. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang bunga anuitas, yang dimana bunga anuitas ini merupakan bunga yang dikenakan pada pembayaran berkala seperti pinjaman atau investasi dengan jumlah pembayaran tetap secara berkala. Untuk melunasi pinjaman atau investasi tersebut, dalam pembayaran anuitas ada bagian dari pembayaran yang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman dan bagian lainnya untuk membayar bunga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, untuk contoh kasusnya, Yanto mengajukan kredit KPR sebesar 2 miliar dengan jangka waktu kredit 5 tahun dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 12,99% per tahun secara anuitas. Soalnya berapakah angsuran per bulan yang harus dibayar? Untuk data yang kita dapat di sini, kita memiliki pokok pinjaman sebesar 2 miliar dan bunga per tahunnya sebesar 12,99% dengan tenor pinjaman selama 5 tahun. Dan untuk penyelesaiannya akan dikerjakan oleh teman saya. Pembahasannya, di sini kita akan menggunakan rumus dengan anuitas sama dengan M kali bunga per bulan per 1 kurang 1 tambah bunga per bulan pangkat minus T. Maka didapat demikian 2 miliar kali 12,99% per 12 bulan per 1 kurang 1 tambah 12,99% per 12 bulan dipangkatkan minus 60. Selanjutnya akan didapatkan 2 miliar dikali 0,018 per 1 kurang 1 tambah 0,010825 dipangkatkan minus 60. Dan hasilnya akan menjadi 2 miliar dikali
0,010825 per 1 kurang 1,010825 dipangkatkan minus 60. Maka akan didapatkan hasil 2 miliar kali 0,010825 per 1 kurang 0,5241 33033 akan didapatkan hasil 2 miliar kali 0,01825 per 0,475866967 dan hasilnya akan mendapatkan 2 miliar dikali 0,02274 hasilnya akan menjadi 45.495.908 rupiah 6,6. Jadi di sini kita akan membulatkannya menjadi 45.499.999 di mana A itu sama dengan besar anuitas bulanan, M sama dengan besar pinjaman utang, dan I besar bunga per tahun, dan T adalah lama bulan pinjaman. Demikian pembahasan pada contoh kasus kali ini.